يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقواني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقواني أتف عليا وارعاني عتف عليا وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabir minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits sahih riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر. Limpahan puji kehadirat Allah, kehadirat Allah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Beruntunglah bibir dan jiwa yang mensucikan nama Allah dan memuji Allah. Semakin dia banyak mensucikan nama Allah. Kenapa? Karena Allah sebenarnya tidak perlu disucikan dan dipuji. Namun semakin banyak ia mensucikan nama Allah, Allah akan menjadikan kehidupannya lebih suci. Kembali cahaya kesucian pada kehidupannya, kembali cahaya keindahan ilahi pada jiwanya. Semakin dia mensucikan Allah, semakin suci jiwanya. Semakin dia senang mensucikan nama Allah, semakin Allah senang mensucikan hidupnya.
dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, selalu diberi kesucian dan keindahan oleh Allah. Semakin seseorang senang memuji Allah, semakin Allah jadikan hidupnya terpuji. Semakin asyik seseorang dengan memuji Allah, semakin senang Allah membuat hidupnya terpuji. Demikian timbal balik dari rahasia keagungan zikrullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, man ahabba syai'an kathura dzikrahu, demikian salah satu kaidah usul. Barang siapa yang mencintai dan menyenangi sesuatu, pasti sering menyebut-nyebutnya. Dan demikian pula jiwa yang mencintai Allah akan senang menyebut Allah dan mengingat Allah. Semakin banyak ia menyebut Allah dan mengingat Allah, semakin sering Allah mengingatnya dan menyebutnya. Demikian agungnya hubungan ruh dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat dan menawarkan kehidupan yang suci dan terpuji bagi mereka-mereka yang senang mensucikan dan memuji Allah Jalla wa Ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ahabbul kalimah ila Allah subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat yang paling dicintai Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan untuknya segala puji. Maha suci Allah serta pujian untuk Allah Jalla wa'ala. Kenapa Allah mencintai kalimat ini? Karena Allah senang untuk membuat kehidupan hambanya suci dan terpuji. Oleh sebab itu Allah menyenangi kalimat ini, karena Allah menyenangi hambanya dekat. Yang paling membuat senang zatnya Allah adalah pendosa yang bertobat. Orang yang telah berbuat kesalahan lalu bertobat, itulah sangat menyenangkan Allah. Dan hal itulah tugas Nabi Muhammad SAW, menuntun manusia daripada kezaliman menuju keluhuran, daripada kegelapan menuju cahaya kemuliaan. Demikian salah satu dari tugas kebangkitan para nabi dan rasul. Inilah tugas yang paling utama. Dan bulan Ramadan adalah bulan penyucian diri, mensucikan kita dari dosa-dosa kita dan mensucikan kita daripada jauhnya kita sebab dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin hadirat, telah kita dengar sabda Rasulullah SAW riwayat Sahih Bukhari tentang kewajiban zakat fitrah bagi, sebagaimana sabda beliau, sebuah ucapan Ibnu Umar yang menukil perintah sang Nabi. Kata Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasul memfardukan zakat fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat badan, menyucikan badan kita. Zakat harta lain lagi. Zakat harta ada nisabnya, ada haulnya. Itu bagi mereka yang menyimpan harta lebih daripada 82 gram emas murni atau uang serupa itu, tidak bergerak terus selama-lamanya selama 1 tahun, uang itu tidak berkurang antara 82 gram emas ke atas atau uang sekadar itu, kena zakat harta. Bahasannya bukan malam ini. Malam ini kita bahas zakat fitrah, zakat badan. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, menyucikan badan kita, karena zakat itu secara bahasa adalah an-nama wa tathhir, kesucian dan membersihkan diri. Itu arti kalimat zakat secara bahasa. Secara syariah adalah menyucikan badan dengan mengeluarkan bahan pokok atau mengeluarkan harta untuk menyucikan tubuh kita. Zakat fitrah
telah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan. Dan zakat fitrah wajib bagi setiap manusia. Siapa? Sebagaimana disabdakan oleh sang Nabi tadi, sa'an min sya'irin atau sa'an min tamrin. Sebanyak apa zakat fitrah itu? 1 sa'. 1 sa' bahan pokok. Di masa itu bahan pokok adalah kurma dan terigu. Ya, berarti kalau ini tergantung pada wilayahnya. Di wilayah kita beras. Berapa jumlahnya? 1 sa'. 1 sa' itu adalah 4 mud. Dan 4 mud itu adalah kurang lebih 3,5 liter. Jadi setiap dari kita, siapa saja yang wajib? Al-abdi wal-hurri, kepada hamba sahaya, tidak ada di zaman sekarang, wal-hurri, orang merdeka, kita semua, wal-dzakari wal-untha, pria dan wanita, wal-kabir was-saghir wal-kabir, pria dan wanita, besar dan kecil, semuanya kena zakat fitrah, wajib. Tapi bagi yang mampu, terkecuali 8 kelompok orang yang akan saya sebutkan. Yang pertama, fuqara. Fuqara tidak wajib zakat fitrah. Yang kedua, masakin, orang-orang miskin. Siapa ini fuqara masakin? Beda. Miskin lebih tinggi kemampuannya daripada fakir, akan saya jelaskan. Fuqara adalah orang yang pendapatannya setiap bulannya kurang dari 50% kebutuhan. Seandainya kebutuhan hidupnya, kalau dia punya anak istri dengan keluarga atau tanggungan, punya ayah bunda yang semuanya sudah tidak mampu bekerja, misalnya kebutuhannya setiap bulan 100.000 misalnya, penghasilannya 50.000 ke bawah, nah ini digolongkan fuqara. Karena dia masih butuh setiap bulannya kurang lebih setengah dari pendapatannya. Ini fuqara yang paling berhak mendapatkan zakat. Semua zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, zakat ma'din, dan semua zakat. Fuqara. Di atasnya orang miskin. Siapa orang miskin? Yang pendapatannya kurang dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya 100%, mendapat 100.000 misalnya, kebutuhan primernya, kalau dia tidak dapat 100.000, dia akan lapar. Kurang dari 100.000 pendapatannya setiap bulan, misalnya kebutuhannya 100.000, kalau kebutuhannya 200.000, 300.000 masing-masing, tergantung sikon wilayahnya dan sikon dirinya, dia sendiri atau bersama keluarga atau bersama anak dan lain, tergantung sikonnya sendiri. Kalau pendapatannya kurang dari 100% kebutuhannya, ini orang miskin, berhak mendapatkan zakat dan tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebagian ulama, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Bushrul Karim, dalam Syarah Muqaddimah Adramiyah, dijelaskan bahwa orang-orang fuqara bukan yang 50 ke bawah pendapatannya, tapi 40 ke bawah. 40% dari 0 sampai 40% pendapatannya. Ini orang-orang fuqara. Di atas itu orang masakin terbagi 2 kelompok. Mereka yang pendapatannya mulai 41% sampai 80% kebutuhannya. Ini orang-orang miskin. Siapa mereka? Yang berhak mendapat zakat dan tidak wajib membayar zakat. Ada kelompok miskin yang di atasnya, yang pendapatannya antara 81% sampai 99%. Ini tidak boleh menerima zakat, tapi tidak pula diwajibkan membayar zakat. Jadi ada 3 kelompok fuqara masakin. Pertama, orang fakir, dia tidak wajib mengeluarkan zakat dan boleh menerima zakat. Tidak mau menerima tidak apa-apa, tapi boleh menerima zakat, mustahil. Yang kedua, masakin. Masakin ada 2 kelompok. Orang yang bermasakin antara 41 sampai 80% pendapatannya dari 100% kebutuhannya, mereka yang tidak perlu menunaikan zakat dan berhak menerima zakat.
Yang 80% sampai 99% adalah mereka tidak boleh menerima zakat, tapi juga tidak wajib zakat. Jadi ini tentunya ceramahnya ditulis dan teksnya akan dimunculkan di website dan juga tayangannya. Ini masalah zakat. Yang ketiga adalah gharimin, orang-orang yang terlibat hutang. Mereka tidak wajib zakat dan berhak menerima zakat. Yang keempat adalah amilin alaiha, orang-orang yang bekerja untuk menyampaikan zakat. Ini mereka berhak menerima zakat. Yang kelima adalah musafirin dan ibn sabil, orang-orang yang dalam perjalanan tidak punya ongkos untuk pulang. Ibn sabil juga mereka, ini mereka berhak menerima zakat. Kalau zaman sekarang orang-orang seperti ini menerima zakat fitrah iya, tapi kalau zakat ijarah mungkin tidak. Karena zaman sekarang sudah ada handphone, sudah ada telepon, tidak bisa pulang, bisa menghubungi ke rumahnya. Kalau orang yang tidak punya ongkos untuk pulang ke rumahnya itu, walaupun dia orang kaya di kampungnya, dia tetap berhak menerima zakat untuk pulang ke rumahnya. Tapi di masa sekarang tentunya sudah ada telepon, sudah ada lainnya, perlu barangkali dizakati untuk dia menghubungi saudaranya yang di sana. Sudah ada transfer, sudah ada rekening, sudah ada ATM dan lain. Demikian, ini di luar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah boleh mereka terima zakat fitrah, karena zakat fitrah itu sebagian besar ulama mengatakan tidak sah kalau bukan dengan bahan pokok, tidak boleh dengan uang. Tapi ada ulama yang membolehkannya. Ya, tapi kalau mau ambil pendapat yang terkuat adalah harus dengan bahan pokok. Kalau mau dikeluarkan dengan uang, ya boleh saja ada ulama yang mau mengeluarkannya. Tapi membolehkan, lebih afdalnya adalah dengan bahan pokok. Demikian hadirin hadirat. Wa amara an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan zakat itu diperintah untuk disampaikan sebelum orang-orang keluar melakukan salat. Salat apa? Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan ini yang dimaksud salat Idul Fitri, bukan salat subuh. Jadi zakat itu makruh kalau seandainya disampaikan di saat orang-orang melakukan salat Idul Fitri baru disampaikan, dan menjadi haram kalau sudah selesai salat Idul Fitri. Sebagian pendapat mengatakan makruh sampai terbenamnya matahari, tapi sebagian pendapat mengatakan haram tapi wajib. Ini masalah haram tapi wajib. Maksudnya apa? Kena dosa orang-orang yang terlambat menyampaikan zakat fitrahnya, tapi tetap wajib. Daripada saya kena dosa, lebih baik tidak usah bayar zakat fitrah. Tentunya terkena dosa lagi, lebih besar lagi dosanya. Dia terkena dosa. Kenapa? Karena telat perhatiannya pada fuqara. Demikian indahnya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Demikian indahnya Nabi kita yang memberikan bimbingan yang paling sempurna, sehingga maksud daripada ajaran ini sebelum selesainya orang-orang daripada salat Id, orang-orang fuqara sudah punya bahan pokok semua. Jangan melewati siang hari Lebaran masih dalam keadaan tidak punya makanan di rumahnya. Demikian indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad SAW, orang yang paling dermawan dari semua orang. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman mata alaihi daynun walam yatrukul wafa fa'alaina qada'uhu." Aku lebih aula daripada orang mukmin atas diri mereka sendiri. Aku lebih aula. Kok bisa Rasulullah mengatakan aku lebih aula daripada orang-orang muslim atas diri mereka sendiri? Kenapa? Karena firman Allah. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi SAW itu lebih aula, lebih utama, lebih patut didahulukan dari orang mukmin atas diri mereka sendiri. Maka Rasul berkata, "Ana aula bil mu'minina min anfusihim." Seakan-akan kalau kita tidak ikuti sabda beliau yang selanjutnya, ucapan ini sombong.
aku yang lebih utama dari semua orang mukmin dari diri mereka sendiri, aku yang lebih utama dari diri mereka. Tapi lihat ucapan selanjutnya, "Waman ma'ala walidain." Subhanallah. Barang siapa yang wafat masih meninggalkan hutang, walam yatubul wafa, dan dia tidak punya uang atau harta untuk bisa membayar hutangnya, fa'alaina qadrah, aku yang akan menyelesaikan hutangnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Berapa banyak orang-orang muslimin yang wafat yang tidak mampu membayar hutangnya, ahli warisnya atau tidak punya harta waris, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang bayar hutang mereka. Subhanallah. Inilah orang yang paling dermawan dari semua orang yang dermawan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan, menukil beberapa hadis lainnya, bahwa sebelum Fatah Makkah, baru malam Selasa yang lalu kita bahas tentang Fatah Makkah. Sebelum Fatah Makkah, Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Jadi kalau seorang jenazah wafat, maka Rasul tanya, ini masih punya hutang, masih ada? Rasulullah tidak mau sholat. Kalau sudah selesai hutangnya, ada orang bilang, aku yang tanggung, lalu Rasulullah mau sholat. Ini bukan karena Rasul SAW benci atau menghina jenazah itu, tapi Rasul tidak mau ada satu jenazah masuk ke dalam kuburnya masih membawa hutang hingga dihimpit oleh bumi. Demikian indahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak rela beliau ada satu jenazah muslim masuk ke dalam kubur dihimpit bumi. Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa hal seperti ini dipertanyakan pada kita. Setelah Fatah Makkah, Rasul baru mengatakan, siapa yang punya hutang datang padaku kalau tidak bisa bayar hutang. Tapi sebelumnya beliau SAW tidak mau menyolatkan jenazah. Dipertanyakan bagaimana dengan kita? Jika ada jenazah yang wafat, orang susah, punya hutang, disolatkan atau tidak? Tidak ada yang mau membayar hutang. Maka Imam Ibn Hajar menyatakan tetap disolatkan. Apakah ia dihimpit bumi? Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan tidak. Ia bebas. Karena apa? Selama dia tidak punya harta, dia orang yang susah, wafat, hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya, dia tidak dihimpit bumi. Kenapa? Karena orang-orang fuqara itu punya hak dari Baitul Mal. Zaman sekarang tidak ada Baitul Mal. Baitul Mal itu kira-kira departemen keuangan, semua orang fuqara dapat santunan. Itu Baitul Mal zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang tidak ada Baitul Mal. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya di zaman itu ada orang wafat miskin tidak punya hutang yang membayar Baitul Mal setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang, oleh sebab itu jika tidak ada Baitul Mal, maka orang yang wafat jika masih meninggalkan hutang dan belum mampu melunasi hutangnya daripada sisa hartanya atau temannya tidak ada yang mau membayarnya, maka ia tidak dihimpit bumi. Karena apa? Tidak ada Baitul Mal. Demikian hadirin hadirat dijelaskan di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menginginkan keberkahan bagi umatnya. Maka ketika penduduk Madinah, Ansarun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena beban dengan datangnya Muhajirin kepada mereka, sehingga orang-orang Ansar membagi setengah harta mereka untuk Muhajirin, ketiban susah, kasarnya begitu. Turut punya saudara baru harus membagi harta mereka, dibagi rumah mereka, tanah mereka untuk saudara-saudara mereka yang datang bersama Rasulullah dari Makkah. Maka Rasul mendoakan mereka. Mereka yang berkorban didoakan oleh Nabi apa? Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa muddihim wa sa'ihim. Rasul mendoakan orang Madinah, wahai Allah berkahi mereka pada timbangannya
timbangan perdagangannya, pada moodnya, pada sahnya. Maksudnya dalam perdagangannya, di dalam bermasyarakatnya limpahi keberkahan. Doa itu sampai sekarang Madinatul Munawwarah tidak pernah dilimpahi kemiskinan. Doa Nabi Muhammad SAW untuk Madinah dan juga doa Nabi Allah Ibrahim untuk Makkah. Maka Makkah dan Madinah tidak pernah ditimpa kemiskinan sampai saat ini. Kenapa awal-awalnya orang-orang yang membela beliau, orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang Ansar adalah orang-orang yang menerima Nabi saat Nabi SAW terusir dari semua tempat. Semua orang tidak mau kedatangan Rasul SAW karena takut nanti orang-orang kufar Quraisy akan datang memerangi mereka. Maka hanya orang Madinah yang membuka pintu untuk sang Nabi bersama Muhajirin. Maka mereka hijrah ke Madinatul Munawwarah, didoakan oleh Rasul SAW sehingga beliau bersabda, riwayat Sahih Bukhari, alamatul mu'min hubbul ansar wa alamatul nifaq alamatul munafiq bughdul ansar. Langkah indahnya orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dibela oleh Rasul. Tanda orang yang beriman adalah mencintai Ansar, kata Rasul. Ansar penduduk Madinah di masa itu. Dan alamat tanda orang-orang munafik adalah orang yang benci pada kaum Ansar. Ansar penduduk Madinatul Munawwarah di masa itu. Demikian pembelaan dan penghormatan sang Nabi bagi mereka-mereka yang membela Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian indahnya kasih sayang Allah kepada kita dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar salah satu daripada cerita sang Nabi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, menceritakan ketika dua wanita datang kepada Nabi Allah Sulaiman, sama-sama punya bayi, punya anak bayi. Yang salah satunya dimakan serigala, tinggal satu. Dua ibu ini berebut. Kita sering dengar kayak ini, tapi kita buka hikmahnya. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan kepada penjaganya, pengawalnya, ya sudah, ini tidak tahu anak siapa, belah bagi dua, masing-masing dapat setengah. Ibu yang pertama berkata, iya adil, belah. Ibu yang kedua berkata, bukan, jangan dibelah, ambil saja untuknya, ini bukan anakku. Yang mana yang pemilik anaknya? Yang satu mengatakan dengan keadilan, lakukan, belah. Yang satu mengatakan, mengaku ini bukan anaknya, ambil saja, ini bukan anakku, aku dusta tadi. Nabi Allah Sulaiman memberi kepada siapa? Memberi kepada ibu yang kedua yang mengatakan ini bukan anaknya. Kenapa diberi padahal dia telah mengakui ini bukan anaknya? Karena kasih sayang. Kasih sayang ibu itu melebihi daripada keinginan orang dari wanita yang satu tadi yang menginginkan dibelah. Kalau dibelah berarti dibunuh. Ibu ini daripada dibunuh anaknya, lebih baik diambil orang masih hidup. Demikian cinta ibunya terhadap anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat jiwanya. Ibu yang saleh dan jujur ini yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan bayinya untuknya. Nabi Sulaiman berkata, ini bayi adalah anak. Dan wanita yang satunya diberi hukuman oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena mengakui anak orang lain. Demikian sabarnya seorang ibu ketika dia percaya dan tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan anaknya kepadanya. Walau dia mengatakan ambil saja, ini bukan anakku, Allah kembalikan untuknya karena dia yang lebih berhak. Karena dia orang yang tinggal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai satu makhluk yang sangat mencintai kita dan menjaga kita lebih dari ibunda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di saat semua ibu melupakan anaknya, sang Nabi tidak melupakan anaknya.
Semua ibu di saat itu tidak mau mengakui anaknya kalau anaknya pendosa. Perlu dia tidak mau mengakui dan memutuskan hubungannya. Ini bukan anakku, bukan anak. Kenapa? Pendosa. Kalau diakui anaknya dituntut nanti. Ini perasaan sang ibu di saat itu. Tidak ada ibu yang berani mengakui anaknya yang berdosa bahwa itu adalah anak. Sekarang ibu cinta pada anak-anaknya, tapi yaumul qiyamah melihat kemurkaan Allah. Di saat itu semua orang risau dan takut kepada siksanya Allah dan kemurkaan Allah. Daripada takutnya ditanya oleh Allah, ini anakmu, dia tidak mau berani mengakui anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Siapa yang bilang? Allah yang berfirman dalam surat Abasa, hari di mana seseorang lari dari istrinya, lari dari suaminya, yafirrul mar'u min akhihi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, dari istri-istrinya, dari suami-suaminya, dari anak-anaknya. Kenapa? Takut dituntut oleh Allah. Satu yang akan membela kita, Sayyidina Muhammad SAW. Tidak malu umatnya banyak pendosa. Walaupun di awal beliau berkata, pergilah orang-orang yang berpaling setelah aku wafat. Maka mereka terusir dari Haud, dari telaga Haud. Mereka mencari pemimpin, mencari penolong. Satu persatu para nabi semua menolak kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya tidak tega. Tidak tega pada siapa? Pada pendosa. Yang semestinya beliau akan murka pada mereka. Ini kalian ini wajah-wajah yang tidak taat pada perintahku di masa hidup. Malah beliau menjawabkan, Allah, betul beliau tidak menyukai dosa. Orang yang paling benci dosa adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau ini sangat mencintai umatnya, sangat mencintai umatnya, sehingga beliau mau sujud kepada Allah demi pengampunan mereka. Sudah cukup para syuhada, para sholihin, para aulia, para ulama, orang-orang mulia sudah banyak yang masuk surga dari umat beliau. Tidak puas, ada orang-orang dari umatnya yang masih di neraka. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Beberapa hadis ini diulang-ulang di dalam Sahih Bukhari, berkali-kali diriwayatkan dalam riwayat yang berbeda dengan makna yang sama, bahwa Rasul terus memperjuangkan para pendosa dari umatnya dan tidak selesai sebelum semuanya terangkat dari api neraka. Inilah idola. Adakah idola yang bisa kita pilih melebihi Nabi Muhammad SAW yang dipilihkan Allah untuk kita? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasul SAW bersabda, belum sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya daripada keluarganya dan daripada ayah ibunya, dari anak-anaknya. Kenapa? Karena Rasul SAW lebih mencintai mereka dari anak-anaknya, dari ayah ibunya, dari keluarganya, dan dari apa yang mereka miliki. Demikian indahnya firman Allah yang selalu kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, sangat berat memikirkan apa yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, pada orang-orang muslimin muslimat sangat berlemah lembut. Demikian yang disifatkan oleh Allah. Allah ciptakan sang Nabi sebagai salah satu dari rahmat Allah yang terbesar. Rahmatnya Allah banyak, tapi yang terbesar diutus oleh Allah adalah firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kuutus engkau untuk membawa rahmatku bagi sekalian alam semesta. Inilah kasih sayang Allah. Hadirin hadirat, akhir dari penyampaian saya adalah beberapa hari lagi kita akan sampai ke hari Idul Fitri.
Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau tidak keluar ke sholat Idul Fitri sebelum sarapan dulu beberapa butir kurma dengan angka yang ganjil. Demikian sunnahnya. Kita hiasi hari-hari kita dengan sunnah idola kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling lemah lembut kepada semua orang. Hadirin hadirat, juga diriwayatkan oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan nama Imam Ghazali, dalam kitabnya Muqashifatul Ulum, bahwa barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi 300 kali di hari Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan diniatkan pahalanya untuk muslimin muslimat. Subhanallah wa bihamdi 300 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Muqashifatul Ulum, dinukil oleh beliau, yang membaca Subhanallah wa bihamdi 300 kali di hari Idul Fitri lalu diniatkan pahalanya untuk muslimin muslimat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan cahaya-cahaya ke kuburan muslimin muslimat, dan saat dia wafat Allah penuhi kuburnya dengan 1000 cahaya. Orang yang membaca Subhanallah wa bihamdi 300 kali di hari Idul Fitri diniatkan pahalanya untuk muslimin muslimat, maka pahalanya akan ditebarkan pada muslimin muslimat, dan saat dia sendiri wafat Allah berikan pada kuburnya alaf nur, 1000 cahaya. Ini kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pula Imam Ghazali menukil salah satu hadis Rasul SAW, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Fitri atau Idul Adha, yang menghidupkannya, memakmurkannya, mensyiarkannya, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat semua hati dalam keadaan mati. Ini tafsirnya banyak hadis ini. Dia yang mengatakan di saat semua orang gundah, dia akan tetap tenang. Dia yang mengatakan di saat semua orang itu wafat di dalam kubur, ditidurkan, dia tetap hidup dengan rahmatnya Allah. Dia yang mengatakan di saat yaumul qiyamah, dia tetap diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memakmurkan malam Idul Fitri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah di hari Idul Fitri esok malam kita Majelis Rasulullah SAW mengadakan takbir akbar bagi mereka yang mau ikut di daerah Mampang Perapatan. Nanti akan diumumkan lagi tempatnya besok malam ya, jam 21.00 kita mulai acara. Ya, insyaallah mereka yang mau pulang kampung semoga diberi keselamatan oleh Allah SWT. Mereka yang punya kesibukan dan takbiran di wilayahnya semoga dilimpahi keberkahan oleh Allah. Mereka yang punya waktu untuk hadir takbiran bersama kita untuk mensyiarkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, semoga Allah buat hati kita selalu hidup dengan zikir dan kesejukan, dan Allah limpahi keberkahan. Hadirin hadirat, malam ini malam terakhir bulan Ramadan. Inilah malam perpisahan kita di bulan Ramadan. Kita telah melewati sedemikian banyak hari-hari puasa dan tarawih, dan tadi adalah tarawih yang terakhir. Sebagian banyak dari para salihin dan sulaha, para orang mulia, mendapatkan mimpi bahwa bulan Ramadan itu pamit dengan perpisahannya, dan sedemikian banyak dari orang-orang mukminin mukminat yang bersedih di malam-malam terakhir di bulan Ramadan karena berpisah dengan Ramadan. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah di malam terakhir bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman bahwa sebagaimana banyaknya tuntutan dari pihak masyarakat di Masjid Raya Al-Munawwar ini, dan juga para tokoh masyarakat, juga semarin beberapa hari yang lalu beberapa pemuda, puluhan pemuda mendatangi saya untuk meminta agar majelis diteruskan di Masjid Raya Al-Munawwar atau tidak berpindah ke tempat yang lain.
Dan sedemikian banyaknya masyarakat yang setuju dan meminta ini dan mengeluh atas pindahnya majelis ini ke Masjid Laylatin, dan juga dukungan dari para tokoh masyarakat di Masjid Raya Al-Munawwar, Bapak Haji Marzuki, semoga dilimpahi keberkahan, Bapak Presiden, Bapak Kiai Haji Alimuddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan, dan para tokoh masyarakat yang mendukung, semoga dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT. Maka majelis kita teruskan di masjid ini setiap malam Selasa, insyaallah. Demikian hadirin hadirat, salah satu dari pengumuman saya bahwa majelis Rasulullah kembali di Masjid Raya Al-Munawwar setiap malam Selasa. Jadi tidak kembali pindah ke masjid yang lain. Jika ada acara-acara besar, barangkali kita pindah untuk sementara saja, tapi majelis tetap kita karena tuntutan dari masyarakat juga. Kita kembali ke sini. Demikian hadirin hadirat daripada sebagian pengumuman. Dan insyaallah hari takbiran, mereka yang ingin ikut sholat berjamaah di sini, saya juga akan sholat di sini, sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Munawwar. Mereka yang punya keinginan untuk sholat bersama di sini, sholat bersama di sini, karena banyak tuntutan yang meminta waktu untuk kunjungan ke rumah. Waktu saya padat karena setelah Ramadan, setelah Idul Fitri ini ada persiapan menuju ke rumah Abari Selasa yang akan datang, bukan besok, Selasa yang akan datang. Jadi persiapan-persiapan itu membuat tidak memungkinkannya kunjungan hadirin untuk beridul fitri ke rumah yang kita jumpa di sini di hari Idul Fitri. Mereka yang mau silakan hadir di sholat berjamaah Idul Fitri di Masjid Raya Al-Munawwar di hari Rabu pagi tentunya. Demikian hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah SWT di malam terakhir bulan Ramadan ini. Semoga ya Rabbi segala doa-doa kami yang kami panjatkan dan kami lantunkan sepanjang malam Ramadan, maka Rabbi janganlah kau tolak lagi di malam Ramadan yang terakhir ini. Diriwayatkan dalam salah satu riwayat yang ketiga bahwa Allah memberikan anugerah yang banyak mulai malam pertama daripada rahmat, pengampunan dan pelepasan dari api neraka. Di malam yang terakhir Allah limpahkan sebanyak limpahan mulai dari malam pertama hingga malam yang kemarin. Di malam ini Allah limpahkan sebanyak itu pula dari anugerah rahmat, pengampunan dan pelepasan dari api neraka. Maka kita bermunajat memanggil namanya yang maha luhur. Semoga Allah SWT menyucikan hari-hari kita, menyucikan jiwa kita, dan semoga Allah SWT membuat kehidupan kita terpuji. Dan ya Rahman ya Rahim, muliakanlah jiwa yang memanggil namamu, muliakanlah bibir yang menyebut namamu, muliakanlah majlis yang mengagungkan namamu. Belalah kami ya Rahman dari segala permasalahan kami, daripada kesulitan kami, dari segala hambatan kami ya Rahman ya Rahim, demi keagungan namamu yang maha luhur. Belalah kami dari segala keadaan, kesulitan pribadi kami dan kesulitan jamaah dan kesulitan dakwah, demi keagungan majlis yang selalu mengagungkan namamu. Wa qulu jami'an ya Allah 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 ya Majelis Rasulullah SAW sepanjang Ramadan selalu berjuang mengagungkan namamu ya Allah. Kami selalu berkumpul untuk terus meramaikan menyebut namamu Rabbi. Sepanjang Ramadan majelis-majelis agung telah kami lewati.
dengan segala hambatan dan segala kesulitan. Dan para hadirin hadirat yang memaksakan diri dan mengeluarkan hartanya dan mengisahkan waktunya demi meramaikan majlis-majlis keagungan nama-Mu Rabbi ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan salahkan kami jika kami berharap lebih daripada yang lainnya, karena kami selalu ingin mengagungkan nama-Mu Rabbi, maka kami berharap balasannya dunia dan akhirat. Kami berharap keagungan nama-Mu dan keberkahannya dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai yang maha mengasihi dan menyayangi dari semua yang menyayangi, inilah wajah-wajah yang senang mengagungkan dan menyebut nama-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Kau telah berfirman di dalam hadits qudsi, Ana ma'a abdi haitsu ma dzakarani. Aku bersama hamba-Ku saat mereka menyebut nama-Ku dan mengingat-Ku. Dan Kau telah berfirman, Wadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian padaku, aku akan mengingat kalian. Rabbi, kami telah memakmurkan Ramadan ini dengan keagungan nama-Mu dan syiar-syiar keagungan nama-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, muliakan kami lahir wa batin. Jangan kecewakan semua harapan kami Rabbi, dan ingatlah malam ini saat kami menghadap-Mu ya Rahman. Kaulah wajah-wajah yang senang makmurkan nama-Ku di muka bumi. Kaulah wajah-wajah yang senang nama Allah Subhanahu wa ta'ala dibesarkan dan digemuruhkan di muka bumi. Hadirin hadirat, semoga kita mendapat sambutan agung yaumul qiyamah. Jadikan Rabbi kami tamu-tamu yang paling Kau cintai di yaumul qiyamah. Ya Rahman, dekatkan kami sedekat-dekatnya pada istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Ya Rahim, kami selalu memakmurkan menyebut nama-Mu ya Allah. Maka ketika kami menghadap-Mu, halalkan kami memandang indahnya zat-Mu. Haramkan kami dari api neraka dan dari siksa kubur. Pastikan seluruh nama ini bebas dari api neraka dan dari siksa kubur. Pastikan seluruh nama ini bebas dari hisab dan langsung masuk ke dalam surga. Pastikan seluruh wajah ini melihat keindahan zat-Mu di awal kali perjumpaan. Pastikan seluruh wajah ini dilimpahi kemakmuran dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah.